Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran, pasal 29, ayat yang pertama sampai yang ke-46. Mari saya mengajak semua jemaat untuk mendengarkan dan kemudian nanti kita membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan, "Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka melayani sebagai imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Roti tidak beragi dan roti bundar tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Semua itu harus kau buat dari tepung gandum terbaik. Semuanya harus kau taruh dalam sebuah bakul dan kau persembahkan semua yang dalam bakul itu bersama lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Engkau harus membawa Harun dan anak-anaknya ke pintu kemah pertemuan dan membasuh mereka dengan air. Kemudian engkau harus mengambil dan mengenakan pakaian-pakaian itu kepada Harun, jubah dalam, jubah luar, baju efod, dan tutup dada. Haruslah engkau ikatkan pada Harun tali pengikat baju efod. Engkau harus menaruh serban di atas kepalanya dan melekatkan jamang yang kudus pada serban itu. Sudah itu, engkau harus mengambil minyak urapan dan menuangkannya di atas kepalanya untuk mengurapi dia. Lalu, engkau harus membawa anak-anaknya mendekat dan mengenakan jubah dalam kepada mereka. Ikat pinggang itu harus kau kenakan pada Harun dan anak-anaknya, dan ikat kepala itu kau lilitkan pada mereka, sehingga mereka menjadi imam sesuai dengan ketetapan selama-lamanya. Demikianlah engkau menabiskan Harun dan anak-anaknya. Kemudian engkau harus membawa lembu jantan ke depan kemah pertemuan. Lalu Harun dan anak-anaknya harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu itu. Kau harus menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan di pintu kemah pertemuan. Sedikit dari darah lembu itu harus kau ambil dan dengan jarimu kau bubuhkan pada tanduk-tanduk mezbah. Seluruh darah yang tersisa kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian harus kau ambil segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya. Semuanya harus kau bakar di atas mezbah. Tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya harus kau bakar habis di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian engkau harus mengambil 1 dari domba jantan itu, lalu Harun dan anak-anaknya harus meletakkan tangan mereka di atas kepala domba itu. Engkau harus menyembelih domba itu dan mengambil darahnya, lalu menyiramkannya di sekeliling mezbah. Domba jantan itu harus kau potong-potong menurut bagian-bagiannya. Lalu engkau membasuh isi perut dan betisnya dan menaruhnya bersama potongan-potongan itu dan kepalanya. Kemudian seluruh domba jantan itu harus kau bakar di atas mezbah itu. Itulah korban bakaran, persembahan yang harum bagi Tuhan, kurban oleh api bagi Tuhan. Engkau harus mengambil domba jantan yang kedua. Harun dan anak-anaknya harus meletakkan tangan mereka di atas kepala domba itu. Engkau harus menyembelih domba jantan itu dan mengambil sedikit dari darahnya, lalu membubuhkannya pada kuping telinga kanan Harun dan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanan mereka. Selebihnya dari darah itu harus kau siramkan di sekeliling mezbah. Engkau harus mengambil sedikit dari darah yang ada di mezbah dan sedikit dari minyak urapan, lalu memercikannya pada Harun dan pada pakaiannya, pada anak-anaknya dan pada pakaian mereka. Melalui itu Harun dan pakaiannya menjadi kudus, demikian juga anak-anaknya dan pakaian mereka. Engkau harus mengambil lemak dari domba jantan itu, ekornya yang berlemak-lemak yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, serta paha kanannya. Sebab domba jantan itu korban untuk penabisan. Dari bakul berisi roti tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, juga kau ambil 1 roti, 1 kue bundar yang diolah dengan minyak, dan 1 roti tipis. Seluruhnya harus kau taruh di telapak tangan Harun dan telapak tangan anak-anaknya, dan kau persembahkan semuanya sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Kemudian engkau harus mengambil semuanya dari tangan mereka dan membakarnya di mezbah dan korban bakaran sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah korban oleh api bagi Tuhan.
Engkau juga harus mengambil dada domba jantan yang dikorbankan untuk penabisan Harun dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah bagianmu. Demikian harus kau kuduskan dada domba jantan sebagai persembahan unjukan dan pahanya sebagai persembahan khusus yang dipersembahkan untuk penabisan Harun dan anak-anaknya. Itulah bagian Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku selama-lamanya bagi orang Israel. Sebab itulah persembahan khusus. Persembahan khusus orang Israel haruslah diambil dari korban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Pakaian kudus milik Harun kemudian akan menjadi milik anak-anaknya. Ketika mereka diurapi dan ditabiskan, mereka harus memakainya. 7 hari lamanya pakaian itu harus dikenakan oleh imam pengganti Harun dari antara anak-anaknya yang masuk ke kemah pertemuan untuk memimpin ibadah di tempat kudus. Engkau harus mengambil domba jantan, korban untuk penabisan itu, dan merebus dagingnya di suatu tempat kudus. Pada pintu kemah pertemuan, Harun dan anak-anaknya harus memakan daging domba jantan itu dan roti yang ada di bakul itu. Mereka harus memakan semua yang dipakai untuk korban pendamaian ketika mereka ditabiskan dan dikuduskan. Tetapi orang awam tidak boleh memakannya, sebab semua itu kudus. Jika ada yang tersisa dari daging korban penabisan dan dari roti sampai pagi, yang tersisa itu harus kau bakar habis dengan api. Jangan memakannya, sebab semua itu kudus. Demikianlah harus kau perbuat kepada Harun dan anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari engkau harus menabiskan mereka. Tiap hari harus kau siapkan seekor lembu jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Mezbah itu harus kau sucikan dengan mengadakan pendamaian baginya. Engkau harus mengurapinya untuk menguduskannya. Selama 7 hari engkau harus mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Engkau harus menguduskannya sehingga mezbah itu menjadi maha kudus. Apapun yang bersentuhan dengan mezbah itu akan menjadi kudus. Inilah yang harus kau siapkan dari mezbah secara tetap setiap hari. 2 anak domba berumur setahun. Domba yang satu harus kau persembahkan pada waktu pagi dan domba yang lain kau persembahkan pada waktu senja. Bersama domba yang satu itu kau persembahkan 1/10 eva tepung terbaik dicampur dengan 1/4 hin minyak dari zaitun yang ditumbuk. Dan kau persembahkan juga 1/4 hin anggur sebagai korban curahan. Domba yang lain kau persembahkan pada waktu senja. Sama seperti korban sajian dan korban curahan pada waktu pagi, engkau harus mempersembahkannya sebagai persembahan yang harum, suatu korban oleh api bagi Tuhan. Itulah korban bakaran yang tetap turun-temurun di antara kamu pada pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Di sanalah aku akan bertemu denganmu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, dan aku akan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka melayani sebagai imam bagiku. Aku akan tinggal di antara orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir supaya aku tinggal di antara mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita tidak akan membahas keseluruhan dari kitab Keluaran pasal 29. Namun hari ini kita hanya akan membahas sebagian ayat dari Keluaran pasal 29 ayat 38 sampai yang ke-46. Yang secara ringkas dapat kita pahami bahwa ayat ini berbicara mengenai bagaimana mengatur korban bakaran harian yang tetap. 2 anak domba setiap pagi dan senja sebagai simbol persekutuan abadi antara Tuhan dan umatnya. Menekankan syukur harian, pengudusan, dan janji Tuhan untuk tinggal di tengah-tengah Israel sebagai Allah mereka yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Maka dari itu dalam ayat 38 sampai 46 hari ini ingin menegaskan bahwa Tuhan ingin umatnya terus-menerus mengenal dan mengabdi kepadanya melalui pengorbanan yang teratur. Sebagai ungkapan bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Namun ternyata ada satu fakta yang menarik yang dapat kita pelajari bersama di masa kini, yaitu bahwa Tuhan selalu merindukan persekutuan yang intim dengan umatnya. Bukan hanya dalam 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali, namun setiap hari Tuhan merindukan bersekutu dengan umatnya. Dan juga ingin mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka adalah umat milik Tuhan yang dibebaskan untuk melayaninya. Demikian juga Tuhan menginginkan hal yang sama bagi kita umat Tuhan yang hidup di masa kini.
bahwa saya dan saudara dibebaskan dari lumpur dosa oleh Tuhan Yesus sebagai korban bakaran abadi untuk melayaninya dengan segala yang kita miliki. Oleh sebab itu, Tuhan mendorong umatnya yang percaya untuk mengawali dan mengakhiri hari dengan bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Lihatlah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari renungan hari ini yang dapat kita pelajari di masa kini adalah saya dan saudara hari ini sudah dibebaskan dan sudah didamaikan dengan Allah dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Artinya, sebagai umat Tuhan yang sudah dibebaskan dan ditebus dari lumpur dosa, Tuhan menginginkan hidup saya dan saudara hari ini untuk melayaninya dan hidup bersekutu dengan Tuhan Yesus setiap hari. Baik ketika kita mengawali dan mengakhiri hari ini maupun besok hari, jangan lupa dengan bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Baik dan buruk yang kita alami, firman Tuhan mengingatkan hari ini bahwa jangan lupa mengawali dan mengakhiri dengan rasa ucapan syukur dan beribadah kepada Tuhan. Ya, memang hidup bersekutu dengan Tuhan secara konsisten setiap hari harus diakui memang tidak mudah untuk diterapkan atau dilakukan setiap hari. Namun di tengah-tengah setiap keterbatasan kita, di tengah semua kesibukan kita, dan tengah waktu-waktu yang mepet pekerjaan kita, ketika kita mau bayar harga untuk mengutamakan waktu kita untuk Tuhan dalam memulai dan mengakhiri hari kita dengan penuh ucapan syukur dalam ibadah sederhana kita dan keluarga kita, itu merupakan suatu bentuk pengorbanan dan pelayanan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Hari ini, saya mengajak kita semua di tengah segala kesibukan kita, di tengah dikejar-kejar deadline pekerjaan, dan lain sebagainya yang kita alami dan gumulkan. Mari, ingatlah firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan selalu rindu ingin bersekutu dengan kita lebih erat. Tuhan mau terus bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu rindu ingin lebih intim bersekutu dengan keluarga kita setiap hari. Maka dari itu, ingat, jangan lupa, luangkan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Luangkan waktu kebersamaan keluarga kita untuk bersekutu bersama dengan Tuhan Yesus, baik di dalam doa kita dan dalam setiap ibadah yang kita lakukan hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami belajar dari Keluaran pasal 29 ayat 38 sampai 46 hari ini, bahwa Engkau Tuhan yang selalu rindu ingin selalu bersekutu dengan kami setiap hari. Mari Tuhan pimpin dan ajar kami terus untuk tetap setia dan penuh komitmen meluangkan waktu pribadi kami, waktu keluarga kami untuk berbicara dengan Engkau di dalam persekutuan kami, di dalam doa kami, dan dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.